Oke, selamat siang teman-teman. Saat ini saya berada di coffee shop, tepatnya di daerah Sturan. Dan saya akan melakukan wawancara dengan orang yang kelihatannya kecanduan HP di tempat tongkrongan. Karena enggak sedikit orang-orang yang di tempat tongkrongan itu semua memegang HP dan jarang berinteraksi dengan orang lain karena kecanduan HP-nya. Dan saya akan jelaskan ciri-ciri orang kecanduan gadget, yaitu seorang dikatakan sudah kecanduan gadget apabila sebagian besar waktunya dihabiskan untuk memegang gadget. Dan gadget itu seperti smartphone, tablet, laptop, atau portable gaming device. Istilah itu dikondisikan adalah nomophobia atau nomobile phobia, yang berarti ketakutan aktivitas sehari-hari tanpa smartphone maupun gadget dalam bentuk lainnya. Gitu. Nah, kita langsung ke wawancara dengan customer coffee shop. Oke, lanjut. Nah, oke, kita sudah di coffee shop dan saya bertemu dengan customer coffee shop yang kecanduan main HP dari tadi. Nah, saya ingin mempertanyakan beberapa pertanyaan untuk mbaknya ini. Salah satunya adalah, apakah mbaknya ini kalau nggak ada gadget itu merasa nggak nyaman? Enggak juga sih, saya juga tidak yang terlalu pasif dengan HP saya, jadi bisa aja. Oh, tapi kenapa mbaknya tadi mainan gadget terus? Maksudnya selalu hanya melihat gadget terus, nggak ada kegiatan lain atau berinteraksi dengan orang lain. Kenapa itu alasannya? Atau gadget itu lebih penting daripada orang lain yang di depan Anda atau di samping Anda? Enggak sih, soalnya saya lagi main game, jadi fokus main HP dulu. Ntar kalau misalnya udah selesai baru saya fokus dengan orang sekitar saya. Oh, gitu ya. Oke, berarti mbaknya ini bukan termasuk orang yang tergantungan sama HP ya? Enggak terlalu sih. Atau mbak juga sibuk di media sosial, Twitter atau Facebook atau Instagram demi mungkin pekerjaannya mbak atau yang lain, kepentingan media sosial? Kalau Instagram iya, soalnya saya mencari uang di Instagram sih. Oh gitu, oke. Terus saya mau tanya, apakah mbak pernah saat makan itu juga main gadget? Sebenarnya saya tuh dididik sama orang tua saya untuk nggak boleh makan ketika makan tuh main HP, karena itu nggak sopan. Tapi karena kebiasaan di luar sama teman-teman pada main HP, jadi keikutan. Oh gitu, itu berarti mbaknya itu pernah makan dan main gadget karena pergaulan atau teman-teman mbak di sekitar seperti itu. Iya, Iya, pernah. gitu. Oke. Itu yang mbaknya bikin lihat HP terus ya kayaknya. Iya, karena lingkungan saya sih. Oke. Menurut mbak, HP itu adalah apa? HP itu salah satu alat komunikasi atau alat yang bantu kita untuk cari uang sih kalau dia. Oke, itu bahasa halusnya ya. Maksudnya bahasa kasarnya yang misalkan HP itu adalah Tuhan saya gitu, atau ya itu seperti itu. Menurut mbak gimana itu? HP itu apa dalam bahasa kasarnya? Aku kurang setuju sih kalau soal HP adalah Tuhan, karena nggak sekalian tuh tentang HP sih, hanya beberapa poin-poin penting yang ada di HP. Oh gitu, oke. Terima kasih, itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih, selamat nongkrong lagi dan main HP lagi. Oke. Silakan. Nah, itu adalah salah satu contoh wawancara saya bersama orang yang nggak terlalu kecanduan gadget. Dia bisa sedikit meminimalisir
bermain gadgetnya. Tetapi kita tadi juga bisa lihat ada beberapa orang yang juga memainkan gadgetnya bersama laptopnya secara sekaligus. Tapi kita juga bisa lihat ada orang yang tidak mainan HP dan dia berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, yang saya akan bilang, ada juga dampak kecanduan pada gadget. Dampak kecanduan itu bisa mulai dari fisik atau psikologis. Dari fisik, efeknya yaitu masalah pada mata dan juga nyeri pada bagian tubuh tertentu. Kalau masalah pada mata itu bisa mengakibatkan mata kita kering, penglihatan terganggu, itu. Dan nyeri bagian tubuh itu seperti kita pegel-pegel pada leher dan juga bahu serta di bagian jari-jari kita. Nah, yang ketiga ada juga infeksi. Ini yang mungkin bisa dibilang paling parah karena layar gadget adalah serangan jutaan kuman. Bahkan ada riset yang mengatakan bahwa kuman E. coli menyebab diare paling banyak ditemukan pada gadget. Hal ini membuat orang yang sering bersentuhan dengan gadget lebih berisiko terkena infeksi. Itu. Nah, untuk keempat ini yang paling sering kita temui dan sudah menyerang banyak orang, yaitu kurang tidur. Karena pecandu gadget sering kali rela begadang demi gadgetnya, demi kesibukan dengan gadgetnya, sehingga kualitas dan waktu tidurnya berkurang. Jika dibiarkan berkepanjangan, hal ini menyebabkan gangguan tidur. Masalah kesehatan ini bisa mengakibatkan resiko terjadinya obesitas, diabetes, dan juga penyakit jantung, bahkan infertilitas itu. Jadi karena kurang tidur, pecandu gadget akan sulit berkonsentrasi dan mengalami kelelahan sepanjang hari. Hal ini dapat mengakibatkan risiko cedera atau kecelakaan saat bekerja atau menyetir karena kita kurang fokus. Nah, untuk yang kedua itu ada efek psikologisnya. Tak hanya masalah fisik, kecanduan gadget juga dapat menyebabkan masalah psikologis, yaitu yang pertama menjadi mudah marah dan panik. Nah, untuk yang kedua itu bisa mengakibatkan stres. Terus sering merasakan kesepian karena berjam-jam dia hanya menghabiskan waktu tanpa bersosialisasi dengan orang lain. Hal ini dapat mengakibatkan resiko terjadinya depresi dan gangguan kecemasan. Untuk selanjutnya sulit fokus atau berkonsentrasi ketika belajar atau bekerja. Itu sangat fatal sih untuk mahasiswa maupun pelajar karena kecanduan gadget. Untuk selanjutnya masalah dalam hubungan sosial, baik keluarga, teman, rekan kerja atau pasangan. Itu sangat berpengaruh karena kita akan menghabiskan waktu bersama gadget lama-lama dan tanpa memperdulikan pasangan kita, teman kita, dan keluarga kita di depan kita. Tuh. Untuk selanjutnya, bijak dalam menggunakan gadget, yaitu tidak menggunakan gadget ketika sedang dalam perjalanan, apalagi saat kita naik motor. Itu sangat membahayakan diri sendiri. Itu juga penting. Nah, untuk selanjutnya, atur dan batasi waktu penggunaan gadget. Enggak seharusnya kita main gadget selama 24 jam, main game selama 24 jam karena kita enggak punya kesibukan lain, karena yang PSBB. Jadi kita hanya di rumah dan hanya bisa main gadget. Kita juga bisa melakukan olahraga, membantu orang tua memasak, ataupun belajar tentang pelajaran kampus kita itu. Jadi pergunakan waktu sebaik-baiknya, jangan untuk gadget. Jangan untuk gadget saja. Nah, untuk selanjutnya tentukan area bebas gadget. Kita bisa melakukan itu, tapi saya kira di Indonesia belum banyak melakukan area bebas gadget, yang artinya kita nggak bisa main gadget di area itu. Tapi terkadang kita saat nongkrong kita sudah tahu, tapi tidak banyak orang melakukan itu. Saat kita nongkrong kita tidak pegang gadget, dan saat kita berinteraksi dengan orang lain kita tidak megang gadget dan fokus dengan pembicaraan itu. Nah, selanjutnya ganti waktu penggunaan gadget dengan aktivitas yang lebih sehat.
Itu saya sudah sebutkan tadi ya. Terus untuk selanjutnya, jangan bermain gadget ketika akan tidur. Itu sangat penting karena ketika kita main gadget saat mau tidur, itu kita akan merasakan gelisah karena kita merasakan ada yang kurang di gadget itu, dan kecanduan itu mempengaruhi pikiran kita dan kita akan main-main terus sampai kita lupa tidur itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.